Setiap 34 detik, satu nyawa terenggut penyakit jantung. Angka ini bukan sekedar statistik, tapi kenyataan pahit yang bisa menimpa siapa saja, bahkan Anda. Jantung kita adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang bekerja tanpa henti. Tapi, bagaimana jika pahlawan itu diserang dari dalam? Ini bukan tentang siapa, tapi tentang apa dan kenapa. Ada suatu perilaku kalian yang mungkin bisa buat kalian terkena penyakit jantung di umur 40-an. Ya, dan mungkin aja kalian hampir sering ngelakuinnya. So, kalian harus tahu mulai dari sekarang. Pantengin terus video ini. Next, mari kita kenali musuh ini. Apa itu penyakit jantung? Sederhananya, ini adalah istilah umum untuk berbagai kondisi yang mempengaruhi jantung Anda. Yang paling umum adalah penyakit jantung koroner. Pertanyaannya adalah, kenapa ini bisa terjadi? Dan siapa biang keladinya? Jawabannya ada banyak sekali musuh yang diam-diam menggerogoti kesehatan jantung kita. Salah satunya si jahat kolesterol tinggi. Terlalu banyak lemak jahat dalam darah yang menumpuk menjadi plak. Ada lagi si hipertensi. Ini akan membuat jantung bekerja terlalu keras, sehingga merusak pembuluh darah. Kemudian si manis beracun gula darah tinggi atau diabetes. Ini akan merusak pembuluh darah kecil dan saraf jantung. Kemudian si pemalas, kurang gerak. Tubuh juga tidak bugar, metabolisme melambat, risiko penyakit naik. Ada juga si perokok atau asap mematikan. Racun dalam rokok merusak dinding pembuluh darah dan mempercepat penumpukan plak. Kemudian si stres, pembunuh yang senyap. Stres kronis bisa memicu tekanan darah tinggi dan kebiasaan buruk lainnya. Kemudian ada si warisan atau genetik. Faktor ini keturunan memang ada, tapi bukan berarti kita pasrah. Nah, ini bagian yang lebih rumit. Kita tahu penyebabnya, tapi kenapa begitu banyak dari kita yang masih terjebak dalam lingkaran setan ini? Kenapa kita tahu rokok itu jahat, tapi sulit berhenti? Kenapa kita tahu harus bergerak, tapi malas itu lebih menggoda? Ini bukan hanya tentang penyakit, tapi perang dalam diri sendiri. Di satu sisi, ada Anda sang pahlawan. Pahlawan yang ingin hidup sehat, melihat anak cucu tumbuh, dan menikmati masa tua. Anda punya kekuatan untuk memilih, untuk berubah. Namun di sisi lain, bisikan-bisikan nanti saja, capek, besok saja olahraganya, menggoda dengan makanan tinggi lemak, manis, dan asin, juga menjebak kita dalam lingkaran kecemasan yang merusak, membuat kita menunda pemeriksaan kesehatan dan mengabaikan gejala-gejala yang ada. Ada suatu kebiasaan yang mungkin buat kalian akan sulit bernafas suatu hari. Kebiasaan ini menyenangkan, menghilangkan stres, melepaskan penat bekerja, memulai hari dengan membakar sebatang rokok, ditemani secangkir kopi yang hangat. Setiap rambatan api yang membakar perlahan merusak organ dalam. Setiap hisapan tak khayal menggerogoti perekonomian dalam proses untuk mabuk. Yang perlu digarisbawahi adalah kesadaran. Jika terlambat disadari, maka akan berubah menjadi penyesalan. Ada sebuah cerita dari seorang arsitek berusia 40-an. Kita sebut saja namanya Surya. Hidupnya sibuk, penuh deadline, rapat, dan skopi di pagi hari. Diikuti mie instan di malam hari. Olahraga, ya lupakan saja. Baginya berjalan kaki dari parkiran ke kantor sudah termasuk aktivitas fisik. Sampai suatu pagi, pahlawan di dadanya berontak. Dada terasa diremas, keringat dingin membanjiri, dan nafas terasa tercekik. Serangan jantung mendadak. Setelah melewati masa kritis, dokter mendiagnosisnya dengan penyakit jantung koroner. Pembuluh darahnya menyempit parah. Dunia Surya seakan runtuh. Namun di tengah keputusasaan itu, dokter memberikan secerca harapan penyakitnya bisa dikendalikan, bahkan dipulihkan dengan disiplin. Statin, obat penurun kolesterol. Setiap malam, ia menelan pil kecil ini. Awalnya terasa aneh, mengapa harus minum obat padahal tidak sakit. Tapi ia sadar, obat ini adalah pembersih plak di jalan jantungnya. Perlahan, kadar kolesterol jahatnya mulai turun, memberi ruang bagi darah untuk mengalir lebih lancar. Beta blocker, pengendali detak jantung.
Jantung Surya yang tadinya berdetak kalut dan bekerja terlalu keras, kini mendapat rem yang lembut. Pil ini membantu menurunkan detak jantung dan tekanan darah, mengurangi beban kerja jantung. Surya mulai merasa lebih tenang, tidak mudah lelah, dan detak jantungnya kembali berirama. Aspirin dosis rendah, pencegah pembekuan darah. Obat ini adalah penjaga gerbang. Aspirin membantu menjaga darah tetap encer, mencegah gumpalan darah terbentuk yang bisa menyumbat pembuluh darah. Surya meminumnya setiap pagi sebagai pengingat bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk mencegah bencana. Namun, obat saja tidak cukup. Dokter menekankan bahwa obat hanya akan bekerja optimal jika dibarengi perubahan gaya hidup. Surya mulai mengusir mie instan dan makanan olahan dari dapur. Piringnya kini didominasi sayuran hijau gelap, buah-buahan berwarna cerah, ikan kaya omega 3, dan biji-bijian utuh. Ia belajar memasak, bereksperimen dengan rempah alami pengganti garam berlebih, dan menikmati setiap gigitan makanan sehat. Makanan bukan lagi sekedar pengisi perut, tapi bahan bakar untuk pemulihan jantungnya. Gerak minimal 30 menit, aktivitas fisik teratur. Awalnya, jalan kaki 15 menit saja sudah terasa berat, tapi Surya tak menyerah. Setiap pagi, ia memaksakan diri untuk berjalan cepat di taman dekat rumahnya. Manajemen stres dan tidur cukup. Bini arsitek memang penuh tekanan, tapi Surya belajar seni waktu henti. Ia mulai menjadwalkan 15 menit setiap malam untuk meditasi singkat atau sekedar duduk tenang tanpa gadget. Layar ponsel dimatikan 1 jam sebelum tidur, diganti dengan membaca buku. Tidur 7-8 jam per malam menjadi prioritas. Ia menyadari stres yang menumpuk dan kurang tidur adalah racun bagi jantung. Penyakit jantung itu bisa dicegah, bisa dikendalikan. Kuncinya ada di tangan Anda. Mulai hari ini, buatlah pilihan yang lebih baik. Jadikan diri Anda pahlawan bagi kesehatan jantung Anda. Bagikan video ini, satu share Anda bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari bersama-sama sebarkan kesadaran, sebarkan kekuatan untuk melawan penyakit jantung. Jantung yang sehat, hidup yang berkualitas. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jaga jantungmu, jaga hidupmu.